Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Dalam kuliah kita yang kelima ini kita akan membahas mengenai delik dalam hukum pidana Islam kontemporer. Seperti teman-teman semuanya pernah mempelajari mengenai delik, baik itu delik di hukum pidana Islam ataupun delik di dalam hukum pidana konvensional atau hukum pidana positif. Nah, terkait dengan pembahasan kita kali ini, kita akan sedikit banyak membahas mengenai masalah-masalah yang dibutuhkan di era saat ini, terutama terkait dengan masalah hukum pidana Islam. Sebelum kita beranjak ke pembahasan, sebelum kita membicarakan terkait dengan delik, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya tujuan dari permasalahan hukum pidana Islam itu merupakan masalah kemaslahatan. Jadi terkait dengan kemaslahatan hidup manusia, di mana aturan-aturannya mengatur mengenai kehidupan kemanusiaan itu berlandaskan kepada konstitusi syariah atau yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, himayah li hifdi an-din, kemudian pemeliharaan jiwa atau himayah lil hifdi an-nas, dan pemeliharaan akal, himayah al-hifdi al-aql, dan hinayah al-hifdi an-nasl, yaitu berkaitan dengan keturunan, lalu berkaitan juga dengan harta itu himayah al-hifdi amal. Ada juga yang berkaitan dengan masalah kehormatan, seperti yang masalah-masalah zina dan lain-lain itu masuk ke dalam himayah lil hifdi al-ir. Nah, kemudian berkaitan dengan pembahasan kita kali ini yang berkaitan dengan delik, bahwasanya delik ataupun yang disebut di dalam hukum pidana Islam atau dalam fikih jinayah sebagai jarimah, kesepakatan ulama mengatakan semacam itu, bahwasanya itu terbagi menjadi tiga, yaitu masalah hudud, masalah qiyas diat, dan masalah ta'zir. Nah, ketiga-tiganya ini itu harus mengacu pada konsep kemaslahatan. Seperti yang tadi saya sebutkan, ada 5 konsep tadi, itu harus berdasarkan itu. Jadi dalam perjalanan ataupun pelaksanaan baik itu hukum acara pidana Islamnya, itu harus berdasarkan pada konsep-konsep kemaslahatan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui sebenarnya unsur dari delik ini apa. Unsur dari delik seperti biasa itu ada unsur formilnya, nah dan ada unsur materialnya. Unsur formilnya itu apa ya? Tentunya itu adalah peraturan, undang-undang Al-Quran, hadis, gitu ya. Itu berlaku di dalam Islam itu sendiri. Kemudian ada yang merupakan unsur material, yaitu yang bersifat melawan hukum, gitu ya. Kemudian aturan-aturan lainnya yang dikategorikan sebagai suatu tindakan kriminal atau suatu tindakan kejahatan. Terus ada tambahan lagi, yaitu unsur moral atau akhlak, gitu ya, terkait dengan seseorang bisa tidak sih seseorang itu dijatuhi sebuah hukuman, ada batasan usianya tidak sih, gitu. Nah, ini ada pengkategorian sedikit berbeda, di mana di Islam ada pengkategorian seorang yang sudah masuk ke akil balik, gitu ya, ataupun yang sudah berakal, sudah bisa membedakan mana perbuatan jahat, mana perbuatan yang baik. Nah, itu sedikit perbedaannya ada di dalam situ. Kemudian ada beberapa unsur-unsur yang lainnya juga, misalnya dalam segi penghukuman nanti akan kita bahas. Hukuman itu modelnya seperti apa, ada konsep keringanan tidak, seperti dalam hukum fatwa afu, gitu ya, dalam mata kuliah fatwa afu. Kemudian niat itu pengaruhnya seperti apa. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, di dalam fikih jinayat ada beberapa ketentuan-ketentuan di dalam hudud itu sendiri. Nah, sebelum kita mengacu kepada hudud, kita akan membahas mengenai konteks delik dalam hukum pidana Islam. Yang pertama yang perlu itu menjadi landasan utama dalam pembelajaran kita mengenai delik ini adalah masalah qiyam al-asasi, di mana nilai-nilai dasar Islam itu harus menjadi dasar dalam pembentukan hukum pidana Islam. Misalnya di Indonesia seperti di Aceh, itu harus berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Jangan sampai hukum pidana Islam walaupun terpengaruh oleh masalah politik, oleh masalah kepentingan negara, oleh masalah hukum adat dan masalah kemasyarakatan, itu menghilangkan nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai keislaman banyak sekali,
berkaitan dengan kasih sayang, keadilan dan lain-lain. Lalu ada usul al-kulli atau asas-asas umum. Jadi ada beberapa hal yang itu menjadi aturan-aturan umum yang itu tidak boleh dilanggar. Ini di dalam kajian usul fikih, ini banyak dikaji mengenai ketentuan-ketentuan umum, lalu nanti ada ketentuan-ketentuan cabangnya atau fur'iyahnya. Nah, ini yang dijadikan landasan kita dalam menentukan delik-delik yang ada dalam hukum pidana Islam. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih memahami pengkategorian dalam delik-delik itu. Ketika ada suatu tindakan kejahatan, bisa tidak itu dikategorikan sebagai suatu delik dalam hukum pidana Islam. Karena ada beberapa hal yang itu tidak masuk di dalam pengkategorian delik dalam hukum pidana Islam. Tapi di kenyataannya misalnya di Indonesia itu menjadi sebuah delik. Gitu. Nah itu menjadi kajian. Ini yang menjadi dasar kita bisa menentukan apakah itu masuk dalam kategori delik dalam hukum pidana Islam atau tidak. Kemudian al-ahkam al-amali atau hukum konkretnya. Sebenarnya dalam pelaksanaan seperti apa? Hukum tidak mungkin berdiri sendiri, hukum menyesuaikan dengan kondisi, dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau teman-teman mengkaji beberapa kitab-kitab klasik gitu ya, kitab-kitab yang berkaitan dengan fikih jinayah, banyak sekali teman-teman menemukan ketentuan-ketentuan hukum atau istinbat hukum yang dikeluarkan oleh para ulama, dan itu memiliki suatu hal yang kadang ketika kita diterapkan di negara kita itu tidak sesuai. Ada seorang ulama yang dari Indonesia yang kemudian dia mengeluarkan statement-statement atau istinbat hukum karena beliau ada seorang mujtahid yang statement itu ketika dilaksanakan di Indonesia itu pada tidak sesuai. Padahal beliau adalah Syafi'iyah, pengkata ini adalah Syafi'iyah. Nah, ketika kita melihat hal itu, kita harus melihat konteksnya. Konteks beliau mengemukakan hukum itu berada di mana. Beliau mengemukakan hukum itu tidak berada di Indonesia. Kondisinya tidak berada di Indonesia. Maka ketika itu ada di Timur Tengah, kondisi yang menyebabkan mujtahid itu mengeluarkan hukum itu karena kondisi masyarakatnya dan kondisi ketika masa itu, di mana memang ada beberapa hal yang mengharuskan mengeluarkan hukum supaya bisa menjawab kebutuhan masyarakat pada saat itu. Nah, itulah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan delik supaya kita bisa lebih memperhatikan lagi terkait dengan delik, pengkategoriannya dan penentuan apakah itu masuk dalam pengkategorian delik atau tidak. Selanjutnya masalah hudud. Masalah hudud ini yang paling utama ya, karena hudud ini berkaitan dengan masalah fisik ya, masalah moral, masalah landasan, kedua masalah sebuah ketentuan, yaitu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang teman-teman selama ini pelajari kan hudud banyak berkaitan dengan masalah zina, khadzaf, pencurian, perampokan, pemberontakan, al-baghi, terus murtad dan minuman keras. Nah, ketentuan-ketentuan ini yang pertama harus berdasarkan pada sanksi mutlak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian ini adalah suatu hal yang definitif yang sudah pasti yang ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian jenisnya apa? Jenisnya ada zina, khadzaf, sariqah, hirabah, riddah, syirk, al-khamr, al-baghi. Nah, ini ada sedikit perbedaan ulama dalam berpendapat. Misalnya di dalam masalah riddah, syirk, al-khamr, dan al-baghi. Kemudian masalah pertimbangannya apa? Pertimbangannya adalah menggunakan kemaslahatan individu, kemaslahatan kolektif, sanksi dan delik definitif atau suatu hal yang sudah pasti. Nah, ini kalau kita mau mengkaji hukum pidana Islam secara kontemporer semacam ini, kita harus mempertimbangkan masalah kemaslahatan individu, kemaslahatan kolektif, dan masalah sanksinya itu seperti apa. Sanksi banyak sekali pengkategoriannya terkait dengan sanksi. Ada permasalahan yang berkaitan dengan tingkatan sanksinya, berkaitan dengan ketentuannya, kadarnya, dan lain-lain. Kemudian hukuman juga sebenarnya hampir sama dengan masalah sanksi. Hukuman sanksi itu sama. Nah, ini pertama harus ada pembuktian. Pembuktian di dalam pengkajian hukum pidana Islam itu mengalami berbagai macam perubahan-perubahan atau transformasi. Nah, kemudian terkait dengan pembuktian kita harus menyampaikan juga misalnya dengan hukum di Indonesia. Bagaimana sih pembuktian itu lebih detailnya dan lebih rincinya semacam apa. Islam sendiri sebenarnya memiliki pembuktian yang lebih rinci, akan tapi juga ada sedikit kelemahan-kelemahannya.
Nah, itulah yang perlu kita pahami terkait dengan pembuktian, karena tidak semua hal itu ada di zaman Rasulullah. Tidak semua delik itu ada dan ditentukan di zaman Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman alternatif. Kita harus memperhatikan terkait dengan model pengaturan sanksi pidana ini. Jadi ada hukuman alternatif, kita akan bahas nanti terkait dengan ini. Nah, kemudian terkait dengan delik dalam perspektif hukum pidana Islam kontemporer. Nah, terkait dengan hukum pidana Islam kontemporer, ini ada al-jawabir, ada delik yang bernama al-jawabir. Dalam perspektif hukum pidana Islam kontemporer, al-jawabir ini berkaitan dengan tujuan pemidanaan atau hukuman, yaitu terkait dengan retribusi. Nah, retribusi itu apa? Kalau teman-teman pernah mempelajari terkait dengan teori retributif atau keadilan retributif, ini berlandaskan pada masalah balasan. Jadi di Islam ada balasan, ada masalah kisas gitu ya. Kisas itu balasan. Nah, ini merujuk pada ini morality justice atau pembenaran secara moralnya itu seperti apa? Layak nggak sih seorang dihukum ketika dia melakukan pembunuhan, penyiksaan dan lain-lain? Sudah pantas tidak kalau dia dihukum dengan penjara? Teman-teman tentunya sudah sering mendengar atau sering melihat di televisi ataupun di media sosial yang lainnya berkaitan dengan banyaknya tuntutan-tuntutan dari masyarakat bahwasanya ketika seorang pelaku itu tidak sepantasnya dia dihukum semacam itu, atau pelaku tersebut terlalu ringan mendapatkan hukuman semacam itu. Nah, inilah yang dicoba kita kaji dalam perspektif hukum pidana Islam kontemporer. Jadi terkait dengan masalah tujuan pemidanaan. Jadi al-jawabir ini atau retribusi ini sangat penting sekali untuk dijadikan landasan supaya kita bisa menentukan hukuman pidana Islam itu sesuai dengan konteks masa kini dan bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara hukumnya. Kemudian ada ada jawazir ya atau preventif. Jawazir ini merujuk kepada pencegahan. Jadi sebenarnya di dalam hukum kita itu banyak sekali pencegahan. Jangan sampai, bahkan di fikih ini ya, di fikih muamalah, fikih ibadah dan lain-lain, itu pencegahan sangat penting sekali. Jangan sampai seseorang itu melakukan tindakan kejahatan lagi, atau jangan sampai seorang melakukan tindak kejahatan. Jadi membuat sesuatu hal yang lebih preventif gitu. Ini di dalam kajian-kajian hukum itu sangat ditekankan sekali masalah preventif, karena ini sangat efisien sekali untuk dilakukan supaya menekan angka kejahatan. Nah, di masa Rasulullah pun banyak hal yang dilakukan yang berkaitan dengan masalah pencegahan tindakan pidana ini. Misalnya masalah berzina, seorang di mazhab Maliki supaya seorang sudah dinikahkan saja supaya dia tidak melakukan perzinahan lagi. Nah, ini suatu tindakan preventif. Kemudian ada permasalahan al-tahzib. Al-tahzib ini adalah masalah edukatif, masalah mendidik. Jadi di dalam kerangka ataupun model hukum pidana Islam itu ada namanya suatu hal yang kita harus melakukannya dengan mendidik. Baik itu secara aturannya itu harus mendidik, secara hukumannya harus mendidik. Dalam kita melakukan hukum acaranya pun, penyelidikan, pemeriksaan, penahanan dan semuanya itu harus dengan konsep mendidik ini, dengan konsep al-tahzib ini. Gitu. Ketika ada hal ini tidak dilakukan, maka itu tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Ya. Kemudian ada al-islah. Al-islah ini adalah lebih mengacu kepada pemulihan retroaktif ya, gitu ya. Jadi retroaktif ini konsepnya adalah kebersamaan, damai. Kita damai saja. Yang penting semuanya bisa kembali normal. Gitu. Jadi sering dilakukan baik itu oleh hakim ataupun oleh orang ataupun di dalam pengadilan privat ataupun publik, gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan formulasi delik. Nah, formulasi delik ini memang sedikit beragam ya. Pertama, yang berkaitan karena delik ini berkaitan dengan tiga hal yang tadi saya sebutkan itu, hudud, kisos, dan takzir. Maka yang berkaitan dengan formulasi delik ini
masalah yang pertama adalah masalah berat ringannya kejahatan. Berat ringannya kejahatan ini menjadi hal yang sangat penting sekali untuk kita lihat, dan ini bisa menjadikan kita memberikan rekomendasi kepada pemerintah ataupun kepada Mahkamah Agung misalnya berkaitan dengan ini. Ketika seorang melakukan tindakan kejahatan yang itu kategorinya adalah ringan, kemudian akibatnya itu lebih besar, itu bagaimana konsekuensi hukumnya yang lebih baik? Ataupun sebaliknya, ketika seorang melakukan suatu tindakan yang itu besar, tapi akibatnya kecil, ataupun itu sama-sama melakukan kejahatan yang besar dan akibatnya besar, misalnya seperti korupsi. Nah, itu untuk formulasi yang semacam ini, hukuman apa yang lebih pas? Nanti kita akan lihat juga di masalah sanksinya itu semacam apa. Kemudian yang kedua adalah akibat yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan itu sebenarnya semacam apa sih? Besar tidak dampaknya. Nah ini ketika ada suatu kejahatan dan akibatnya itu besar, berkaitan dengan kemaslahatan manusia gitu ya, atau berkaitan dengan maqasid syariah yang tadi itu, maka ini bisa lebih diperberat lagi hukumannya. Jadi hukum tidak serta-merta apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu kita terapkan berdasarkan itu. Kemudian ada hak siapa yang dilanggar atau masalah yang pelanggaran ini. Jadi kalau di dalam hukum pidana Islam itu ada yang berkaitan dengan hak Allah, gitu, hak Allah dan hak adami, hak manusia. Nah berkaitan dengan ini, maka kita harus sedikit membedakan antara hak Allah dan hak manusia, karena ini ketetapannya nanti akan berbeda. Dalam hukum positif kita ada yang dinamakan dengan psikologi hukum. Jadi bagaimana seseorang itu melakukan suatu tindakan kejahatan atau dampak dari suatu kejahatan atau mendapatkan hukumannya itu dengan motif-motif tertentu, dengan alasan-alasan psikologis. Jadi yang coba di bahasa agama semacam ini. Kemudian yang berkaitan dengan formulasi hudud sebenarnya kita ini ya bisa melihat kalau dalam hukum pidana Islam kontemporer dengan kita mengacu pada tiga hal ini, maka ketentuannya bisa berbeda berkaitan dengan formulasi hududnya gitu. Jadi tidak serta-merta apa yang sudah disebutkan itu tidak bisa diubah. Kemudian ini semacam ada zina, khadzab, sariqah, hirabah, khamr gitu. Ijtihad ulama itu sangat penting sekali. Seorang mujtahid bisa menentukan terkait dengan formulasi ini. Ya, teman-teman nanti bisa belajar di hukum pidana Islam atau hukum pidana di negara-negara Muslim. Kemudian ada diyat qisas, yaitu terkait dengan pembunuhan. Terkait dengan pembunuhan ini, misalnya pembunuhan sengaja, semi sengaja, karena kelalaian gitu ya, terus karena memang sengaja dia melakukan penganiayaan ataupun pelukaan. Jadi misalnya dia hanya menganiaya, ternyata yang dianiaya meninggal dunia. Ataupun ada banyak sekali sebenarnya permasalahan-permasalahan dalam hukum pidana Islam. Bagaimana sih ketika pembuktian itu berkurang atau pembuktian itu tidak memenuhi syarat-syaratnya, itu bagaimana? Masalah saksi misalnya tidak bisa mendatangkan orang saksi, itu bagaimana solusinya? Nah ini bisa kita bahas di dalam formulasi ini dengan mempertimbangkan tiga hal ini. Kemudian yang berkaitan dengan ta'zir atau ketentuan, dan ini aturannya diserahkan pada pemerintah. Nah, ini range-nya lebih luas lagi yang berkaitan dengan ta'zir ini. Karena apa? Ketika kita bicara masalah ta'zir, kita bicara masalah jenis-jenis kejahatan yang di luar dari ketentuan-ketentuan yang ada di Al-Quran dan hadis, dan berikut dengan hukum-hukumannya. Maka ini pembahasannya bisa lebih luas lagi, ketentuan-ketentuannya dan lain-lain. Oke, kemudian kita beranjak pada ketentuan delik dalam hukum pidana Islam. Yang pertama ada bentuk. Bentuk ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang masalah seorang melakukan tindakan kejahatan itu. Misalnya berkaitan dengan seseorang membunuh. Nah, delik pembunuhannya itu semacam apa? Kemudian ketika seorang berzina, delik zinanya. Ada beberapa hal yang memang itu tidak masuk di dalam hukum positif kita, yang itu ada dalam delik di Islam. Kemudian ataupun sebaliknya, delik yang ada di dalam hukum pidana kita, hukum pidana positif kita, itu tidak ada di dalam hukum pidana Islam kita. Nah, itu apakah itu tidak sesuai atau bagaimana? Tidak, karena kita ajukan tadi kepada masalah nilai-nilainya tadi.
Kemudian ada masalah kadar-kadarnya, ini ketentuan-ketentuannya baik dari segi aturan-aturannya, kemudian dari segi hukum-hukumannya, ada kadar-kadarnya. Terus masalah batas. Nah, masalah batasan ini banyak sekali yang berkaitan dengan batasan. Entah itu batasan masalah subjek hukumnya, objek hukumnya, semuanya ada memiliki batasan. Kemudian terkait dengan wilayahnya ada juga masalah batasan wilayah, teritorialnya ada. Nah, inilah yang berkaitan dengan hal-hal ini, ketentuan-ketentuan ini sangat penting sekali. Karena ini nanti akan berimplikasi kepada hasilnya, kepada keputusan pemidanaannya itu seperti apa, kepada status dari seorang yang diduga melakukan kejahatan tersebut itu semacam apa. Kemudian ada sifat hukumannya, jadi sifat atau sifat sanksinya. Ini misalnya berkaitan dengan itu mengacu ke jiwa, badan, atau mengacu kepada masalah kehormatan, kemerdekaan, masalah harta dan lain-lain. Kemudian batasan hukuman ini mengacu yang tadi batasan itu mengacu pada maksimal minimal. Ada batasan maksimal minimal. Kalau teman-teman pernah di magang di pengadilan, tentunya ada batasan minimal dan batasan maksimal seorang bisa dihukum. Gitu. Lalu yang berkaitan dengan kadarnya itu ini acuannya adalah dasarnya adalah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, batasannya semacam ini. Yang ada di dalam Al-Quran apa? Kemudian yang ada di dalam hadis apa? Kalau tidak, kita cari lagi di sumber hukum yang lainnya, di qiyas, ijma dan lain-lain. Kemudian yang berkaitan dengan sifat hukumnya tadi ya, yang berkaitan dengan sifat hukumnya tadi yang terutama yang sangat penting sekali itu adalah dalam model pengaturan sanksi pidana ini adalah definitif atau ketentuannya sudah pasti aturannya itu. Kemudian harus sifatnya harus punya alternatif. Nah, yang sudah selesai. Nah, terkait dengan alternatif ini adalah pilihan lain. Jadi hukum harus memilih pilihan yang lain, gitu. Supaya hakim bisa lebih memilih lagi hukum mana yang lebih cocok, gitu. Ada alternatif yang lain. Kemudian masalah kumulatif. Jadi masalah hukuman kumulatif itulah masalah hukuman yang sifatnya tambahan, menggabungkan yang lain. Itu kumulatif. Lalu ada ini alternatif kumulatif. Ini kalau teman-teman pernah belajar mengenai teori ini, teori model alternatif kumulatif itu model yang diterapkan supaya hakim itu bisa lebih leluasa memilih masalah hukumnya. Ini biasanya di undang-undangnya ada misalnya dan atau hukumannya dan atau apa. Nah, itu modelnya semacam itu di dalam konsep hukum pidana Islam kontemporer. Kemudian yang berkaitan dengan permasalahan hukum pidana Islam, terutama masalah takzir ini, semuanya harus mengacu pada konsep-konsep yang saya sebutkan tadi, yaitu misalnya masalah bisa mendidik, terus harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada, harus mempunyai konsep islah, harus mempunyai konsep al-jawabir, al-zawazir, al-tahsib yang tadi. Nah, kalau kita mau mengacu kepada hukum pidana misalnya yang ada di Aceh, itu ketentuan-ketentuan terkait dengan delik yang sudah ada, itu masalah homer misalnya, masalah homer itu disebutkan secara rinci ya. Masalah homer itu misalnya minuman keras itu kategorinya semacam semacam apa minuman yang bisa dikategorikan sebagai homer. Lalu modalnya seperti apa? Apakah orang yang memperdagangkan, membeli, mengangkut itu masuk dalam delik homer ini? Nah, itu masuk. Ketika itu kita melihat di aturan ataupun konon-konon yang ada di Aceh. Itu di KUHP pasal 492 itu ada. Kemudian yang berkaitan misalnya anak-anak yang ikut melakukan delik itu juga diatur. Itu di dalam konon itu. Kemudian yang berkaitan dengan maisir, judi itu juga ada, kholwat gitu ya. Pacaran ya, hati-hati ini yang pacaran. Lalu berkaitan dengan ikhtilat, ini promosikan anak yang usianya itu di bawah 10 tahun gitu ya. Ya, ini terkait dengan kejahatan-kejahatan terhadap anak. Terus zina gitu ya, zina muhsan, ghairu muhsan. Lalu pelecehan seksual itu sudah diatur juga. Masalah pemerkosaan itu juga diatur. Masalah khadzaf itu. Lalu masalah liwat itu juga diatur. Liwat ini perbuatan terhadap anak-anak ini ya, berzina
melakukan hubungan terhadap anak-anak. Lalu ada musahaqah yang berkaitan dengan mengulangi perbuatannya. Ini berkaitan juga dengan perzinahan tadi ya. Ini objeknya adalah anak-anak. Nah, delik itu sendiri kalau di hukum kita itu memang mengacu pada perbuatan pidana. Jadi perbuatan pidana, pelanggaran, lalu perbuatan mana saja sih yang bisa dihukum. Ini mengacunya kepada apa? Mengacu pada perbuatan manusia dan aturan. Itu mengacu. Konsepnya apa sih di dalam hukum pidana Islam kontemporer pun sama sebenarnya, yaitu mengacu pada masalah kerugian yang ataupun dampak yang dihasilkan dari perbuatan pidana tersebut. Dan peluang-peluang yang lain yang perlu kita ketahui adalah ada konsep pemaafan dan harus ada konsep kesalahan. Jadi orang melakukan tindakan kejahatan itu ya memang karena dia bersalah, melakukan kesalahan, entah itu dolus ataupun culpa gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang lainnya juga yang tidak kalah penting, yaitu karena ada pembuktian-pembuktian yang itu menjadi alasan pembenar dari perbuatan kejahatan tersebut. Itu yang bisa masuk ke dalam delik. Ya silakan nanti bisa dikaji sendiri karena macamnya delik itu sebenarnya banyak sekali kalau di hukum positif kita. Ada yang material, formal, ada yang masalah pelanggaran, ada yang dolus culpa dan lain-lain. Gitu ya. Ada yang aduan, ada yang sederhana, ada yang masalah komisionis dan lain-lain. Nah itu ada beberapa hal memang yang tidak ada di dalam delik hukum pidana Islam. Tetapi ketika kita mengacu pada konsep-konsepnya, nilai-nilainya, asas-asasnya, maka itu sebenarnya bisa dikategorikan ke dalam delik tindakan kejahatan. Terus sekian saja pertemuan kita pada siang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.